Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini mari kita melihat firman Tuhan dengan satu tema yaitu hutang Injil. Kita lihat Roma pasal yang pertama, kita baca ayat yang ke-14, ayat yang ke-15. Nanti kita akan singgung ayat 1 sampai 17, tetapi mari kita baca dulu ayat 14 dan 15. Mari kita baca bersama-sama dari Alkitab kita masing-masing. Saudara, saya tidak menyediakan slide malam ini. Itu sebabnya kita menyediakan Alkitab kita dan boleh memperhatikannya. Beberapa nanti ayat akan kita baca. Kita baca bersama-sama Roma 1 ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara, ini adalah perkataan daripada Rasul Paulus dan dia berkata bahwa dia mempunyai hutang, yaitu adalah hutang Injil. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat hutang, kenapa seseorang bisa berhutang? Kenapa dia disebut berutang? Karena sebenarnya saudara, orang yang berhutang itu adalah orang yang sudah menerima, sudah mendapatkan sesuatu, saudara-saudara. Jadi mungkin dia menerima uang, mungkin dia juga menerima benda, mungkin seperti emas, atau bisa juga seperti HP, bisa seperti mobil atau motor. Tapi yang dapat dikategorikan sebagai hutang, saudara-saudara. Meskipun ada istilah lain juga ada hutang budi, ada hutang-hutang yang lain, saudara, yang sebenarnya semua manusia juga punya hutang budi ya. Karena kita punya hutang sama orang tua kita misalnya, saudara ya. Hutang budi dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, prinsip daripada hutang itu memang adalah sesuatu yang harus dibayar. Itu prinsip dari hutang. Saya tadi mencari-cari perkataan Naswa Shihab. Mungkin saudara pernah membaca ya, satu semacam tulisan kalimat yang dibikin oleh Naswa Shihab itu ya. Tadi minta semua Alu cari-cari itu, kami belum ketemu. Tapi kira-kira kalimatnya begini saudara ya. Jadi kalau kita itu punya hutang, ya, katanya itu mesti dibayar. Ya. Dan sekecil apapun sebab itu adalah bukan sekedar kewajiban, tapi itu sebuah keharusan yang memang harus dibayar oleh mereka yang punya hutang. Nah, kira-kira begitu intinya. Kalau ketemu kalimat itu nanti boleh minta tolong kirim ke kami, saudara ya. Memang kalimatnya sangat bagus itu ya. Tapi kira-kira begitulah intinya ya. Jadi utang itu sebenarnya prinsipnya itu mesti dibayar. Nah, kalau kita melihat saudara ya, kenapa Paulus mengatakan di sini juga dia punya hutang? Karena memang dia mendapatkan sesuatu hal, saudara, yang sebenarnya dia tidak layak mendapatkannya, tetapi dia mendapatkan dari Tuhan. Dan kalau kita lihat saudara, di dalam perikop yang kita baca ini, maka Paulus itu sebenarnya mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Pertama-tama kalau kita lihat, yaitu adalah dia mendapatkan keselamatan dari Injil. Di mana dia diberikan anugerah oleh Tuhan sendiri, sehingga dia bisa mengenal Injil Kristus. Dia bukan hanya saja mengenal, dia juga mengalami akan kuasa Injil yang mengubah kehidupannya. Sebenarnya Paulus bukan siapa-siapa. Dia adalah orang yang sebenarnya sangat membenci Tuhan, membenci orang Kristen, saudara. Tetapi kemudian diberi anugerah bisa mengenal Tuhan, bisa tahu Tuhan siapa. Sehingga Paulus sendiri sangat sadar ini adalah sesuatu yang Tuhan beri dan ini adalah sebuah anugerah. Dan dia merasa itu berhutang kepada Tuhan. Sehingga saudara di dalam bagian ini dia berkata, aku mempunyai hutang Injil. Dia merasa berhutang atas anugerah Tuhan. Merasa berhutang atas Injil yang telah mengubah kehidupannya. Saudara di dalam ayat 2 sampai 3, saudara boleh lihat ya Roma pasal 1 ayat 2 sampai 3 dan 4 di sini dia katakan, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Paulus ini saudara sangat kenal oleh anugerah Allah, dia mengenal siapa Kristus.
Sehingga dia akhirnya menjadi pelayan Injil, bahkan menjadi pemberita Injil itu. Saudara-saudara, dia tahu ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan dia bukan hanya saja diselamatkan, saudara. Tetapi juga dia diberikan, setelah diselamatkan itu diberikan satu panggilan khusus. Dia menyebutkan dirinya di ayat pertama itu sebagai hamba Kristus. Sebagai pelayan Kristus Yesus. Bahkan diterangkan di bagian berikutnya itu dikatakan dia dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan secara khusus. Dia bukan hanya saja diselamatkan, tapi dipanggil secara khusus. Diberikan satu tempat yang sangat istimewa. Mungkin hari ini banyak orang melihat pelayan Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil, sebagai penginjil, sebagai pendeta. Bukan sesuatu yang istimewa. Bukan sesuatu yang terlalu terpandang, saudara-saudara. Tetapi kalau kita melihat, saudara, sebenarnya kita terpandang di mata manusia, saudara. Tapi kalau kita melihat siapa yang kita layani. Hamba-hamba Tuhan melayani siapa? Rasul-rasul melayani siapa? Penginjil-penginjil melayani siapa, saudara? Dan kita tahu kita sedang melayani Kristus. Melayani Raja di atas segala Raja. Saudara, pekerjaan, pelayanan kita kerjakan itu sesuatu yang sangat istimewa. Sesuatu yang punya nilai yang sangat kekal. Punya nilai yang sangat besar. Dan saudara, Paulus sangat menyadari akan panggilan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada dia. Karena dia tahu ini bukan panggilan biasa. Maka saudara, dia berkata, aku berhutang. Kenapa berhutang? Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa berhutang? Saya dipanggil oleh Tuhan. Saya tidak layak, tapi saya dipercaya bisa melayani Tuhan. Apakah itu bukan punya hutang? Apakah itu bukan sesuatu yang begitu besar yang telah Tuhan berikan buat dia? Saudara, Paulus itu sangat sadar. Siapa dia? Siapa dirinya? Kenapa Tuhan percayakan dia? Dia bukan hanya dipanggil sebagai rasul, tapi diberikan banyak sekali talenta. Diberikan banyak karunia. Bisa melayani Tuhan. Dipakai terlalu besar. Maka karena kesadarannya akan anugerah Tuhan. Dia berkata, aku berhutang kepada Tuhan. Aku berhutang Injil. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara, saya mencoba membandingkan ayat yang kita baca ini dengan 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 16. Saya bacakan buat kita. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, ini perkataan Paulus luar biasa. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menganggap dia setia. Tuhan mempercayakan pelayanan kepada dia. Dia tahu ini anugerah dari Tuhan. Bahkan kemudian di ayat 13 dia berkata, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saudara, Paulus sangat sadar siapa dirinya. Seorang ganas, seorang penganiaya, seorang penghujat, seorang yang sangat benci Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi dia. Dan dia tahu ini adalah kebaikan Tuhan yang sangat besar. Di ayat 14 dia berkata, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman dan kasih dalam Kristus. Sudah begitu berdosa, tetapi diberi karunia Tuhan begitu limpah. Apakah ini bukan sesuatu yang begitu besar yang diterima oleh orang yang begitu berdosa, saudara? Sehingga Paulus itu berkata di dalam ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudara, Paulus sangat kenal dirinya. Dia paling berdosa. Tapi kepada dia yang paling berdosa ini, diberikan kehidupan, diberikan sesuatu yang bernilai. Dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dia yang paling berdosa, mendapat anugerah begitu besar. Maka di ayat ke-16 dia berkata, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi kita tahu, saudara, kenapa Paulus itu merasa berhutang.
Dia tahu dirinya paling berdosa, paling ganas, penganiaya. Tapi kemudian dikasihani oleh Tuhan. Jadi saudara, kesadaran akan diri inilah yang membuat Paulus akhirnya dia berkata, aku mempunyai hutang Injil. Itu sebabnya dia memberitakan Injil Tuhan, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat ya, orang yang berhutang, itu orangnya pasti gelisah, saudara. Itu orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang tidak tenang. Saya membayangkan kalau orang punya hutang, kalau saya punya hutang misalnya kepada Kohomeo contohnya ya, saya pasti nggak berani, saya nggak punya hutang kepada Kohomeo sih, tapi ini umpama aja ya Kohomeo ya. Pasti saya nggak berani, saudara. Misalnya di depan Kohomeo itu, saya punya mobil mewah, saya makan-makan atau kasih tunjukkan dia dan sebagainya. Secara ini kan kita nggak nyaman ya, nggak enak gitu ya. Itu orang yang punya hutang ya. Kenapa? Pasti pikirannya itu adalah kalau bisa hutang cepat-cepat diselesaikan. Itu yang ini. Hutang cepat-cepat dibereskan. Nggak enak nih sama Kohomeo nih, nggak enak. Ya, kalau misalnya masa kita naik mobil tapi hutang nggak bayar misalnya ya Kohomeo ya, kayak begitu kan? Ya. Jadi orang kalau punya hutang itu nggak tenang. Jadi dia pikir cepat-cepat untuk menyelesaikan. Nah, kalau kita lihat saudara, Paulus itu seperti dia nggak merasa nyaman. Dia menyampaikan satu kalimat saudara ya, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 ya. Dia berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Dia merasa pemberitaan Injil ini semua keharusan. Maka dia berkata, celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, ini kalimatnya luar biasa. Kalau aku tidak beritakan Injil, celakalah aku ini. Jadi dia merasa harus menyelesaikannya, harus melakukannya. Saudara, ini satu jiwa yang luar biasa. Satu hati yang luar biasa. Untuk mau melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus. Karena dia sudah mengalami kuasa Injil Kristus yang telah mengubah kehidupannya. Bahkan dia berkata, andai kata aku melakukannya menurut kehendak aku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi dia berkata begini saudara, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendak aku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Paulus memberitakan Injil. Paulus melayani bukan untuk kepentingan dirinya. Bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya. Bukan untuk mendapatkan upah. Tetapi upah dia justru bisa memberitakan Injil Kristus. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan. Seorang rasul Tuhan. Yang menjadi sebuah contoh teladan bagi kita. Karena dia sungguh sadar akan dirinya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka dia berkata, aku berhutang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Setiap kita sebenarnya dapat dikategorikan sebagai orang yang berhutang Injil. Kenapa? Karena kita pun orang-orang yang telah diselamatkan oleh Injil. Kita sudah mengalami kasih Tuhan. Kasih Kristus. Yang telah mengubah, mentransformasi. Yang telah memberikan arah, memberi pengharapan, memberi iman, memberi kekuatan kepada kita. Sehingga kita tahu apa arti dan nilai yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Itu semua Injil telah merubah hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terhadap Injil yang sudah menyelamatkan kita. Terhadap Kristus yang telah menjadi juru selamat kita. Saudara-saudara, apakah kita merasa kita pun juga seperti punya hutang? Bahwa kita seperti berkata seperti Paulus, celakalah aku ini kalau aku juga tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara, bukan hanya hamba Tuhan yang dipanggil untuk memberitakan Injil. Tapi setiap kita, saudara-saudara, yang sudah mendapatkan keselamatan, kita punya panggilan yang sama. Menjadi saksi Tuhan. Menyaksikan Injil Kristus di dalam dunia ini. Saudara-saudara, Paulus itu punya hati yang luar biasa.
hati Paulus itu seperti hati Tuhan Yesus. Ketika membaca perikop di dalam Roma tadi, saudara, Paulus itu menggambarkan hatinya, saudara ya. Jadi dia tidak peduli dengan latar belakang daripada orang lain, saudara. Bahkan justru kalau kita lihat dia melayani itu bukan hanya saja kepada orang sebangsanya, tapi dia lebih banyak melayani di luar orang Yahudi sebenarnya. Non-Yahudi. Nah saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca ya, kita bisa memperhatikan bagaimana Paulus itu misalnya saudara ya, terhadap jemaat yang ada di Roma ini. Walaupun sebenarnya dia tidak kenal secara pribadi jemaat Roma ini. Dia belum pernah bertemu dengan mereka, belum pernah ke Roma. Tapi Paulus menyampaikan beberapa hal yang boleh kita pikirkan sebagai contoh ya buat kita saudara. Di ayat yang ke-8 misalnya saudara, dia meskipun mungkin hanya mendengar berita tentang iman mereka. Tetapi saudara dia menyatakan sebuah kasih, sebuah keterlibatannya untuk bersyukur kepada Allah. Karena iman daripada orang-orang ini luar biasa. Paulus sebenarnya bukan pemberita Injil kepada mereka. Mereka bertobat bukan karena Paulus. Tapi ketika Paulus mendengar iman mereka, Paulus bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur atas iman jemaat ini. Ini luar biasa. Di ayat ke-9, walaupun juga Paulus tidak kenal mereka, bahkan Paulus tidak enggan mendoakan mereka, saudara. Dan di ayat yang ke-11 sampai 12, ayat 10 saudara, kita juga melihat 11-12 saudara, ia merindukan persekutuan terjalin dengan baik dengan mereka saudara. Dia merindukan persekutuan, dia mendoakan kalau bisa mereka juga bisa bertemu. Jadi ini sesuatu kalau kita lihat dalam diri Paulus itu punya hati yang sangat luas, sangat terbuka. Tidak hanya melihat satu kelompok, tapi melihat lebih luas dari tempat dia melayani. Jadi ini hati yang luas, saudara. Jadi Paulus punya hati yang melayani, ini tidak tergantung waktu dan minatnya, saudara ya. Tapi dia mendoakan orang-orang lain. Merindukan orang-orang yang lain agar mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Nah saudara-saudara, saya mencoba memikirkan hal ini saudara. Ketika kita melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, melakukan pelayanan bagi Tuhan. Terkadang kita itu masih bisa memilih-milih saudara. Tetapi Paulus dalam bagian ini tidak memilih-milih. Dalam segala waktu, tidak tergantung waktu atau minatnya, tapi dia melayani saudara. Nah saya mencoba melihat saudara mengaplikasikan firman Tuhan ini bagi kita ketika kita melayani misalnya di gereja kita saudara. Supaya kita bisa melakukan pelayanan di dalam gereja kita dengan banyak aspek saudara. Misalnya sekarang kita sudah bikin warta begitu saudara ya. Dan di dalam warta itu sebenarnya banyak informasi-informasi tentang pelayanan di gereja kita. Baik informasi tentang kondisi jemaat misalnya. Tentang program, tentang pelayanan ke depan, ada di sana. Nah saudara-saudara di dalam informasi ini sebenarnya kita bisa mendoakannya. Bisa mendoakan. Termasuk kalau kita melihat saudara seiman kita. Dan lebih daripada itu saudara. Orang-orang yang mempunyai hati yang lebih luas, melihat lebih luas lagi. Melakukan pelayanan seperti tadi doa-doa syafaat yang dipimpin oleh Kohomeo, itu kita bisa mendoakan banyak hal. Tetapi saudara-saudara lebih lagi kita bisa mendoakan juga. Orang-orang yang kita kenal, bahkan melayani mereka. Membawa Injil Kristus kepada mereka. Mungkin itu tetangga kita. Mungkin itu teman kantor. Teman karyawan misalnya. Atau rekan bisnis saudara. Nah kita bisa melihat lebih besar. Melihat, memberitakan Injil Tuhan ini lebih luas. Dan saudara saya merindukan di dalam bulan-bulan misi yang sedang kita laksanakan saat ini saudara. Kita mempunyai hati yang lebih terbuka. Hati yang lebih luas. Untuk melihat kerajaan Allah. Jadi kita mempunyai satu pola pikir kerajaan Allah saudara. Kerajaan Allah itu bukan hanya ada di GKK saudara. Kerajaan Allah itu begitu luas. Di seluruh Indonesia bahkan dunia ini saudara-saudara. Nah saudara Paulus ini mempunyai pola pikir yang demikian.
Jadi pikirannya tidak terkotak-kotak, tapi boleh melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan di tempat-tempat yang lain. Itu juga adalah pekerjaan Tuhan. Sehingga dia patut bersyukur, patut mendoakan, mendukung, merindukan pertumbuhan pekerjaan Tuhan di situ. Saudara, inilah panggilan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Paulus itu begitu giat dan begitu yakin sekali di dalam dia memberitakan akan Injil Kristus. Nah saudara, kalau kita melihat ya, di dalam ayat 16, tadi kita belum membaca saudara. Ayat 16 dan 17, Paulus itu mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, inilah keyakinan dari Rasul Paulus. Kenapa dia begitu merasa berhutang dan harus memberitakan Injil? Karena di dalam Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil itu kekuatan Allah yang mengubah manusia. Injil itu adalah kekuatan yang lebih kuat daripada segala kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Yang dapat mengubah, dapat menyelamatkan. Saudara, di dalam Alkitab, kita bisa melihat bagaimana Injil Allah itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Punya kekuatan yang luar biasa. Disebut di sini sebagai kekuatan Allah. Paulus sendiri merasakan bagaimana kekuatan daripada Injil mengubah hidupnya. Seorang yang ganas, seorang yang sangat keras, seorang yang sulit dihadapi. Tapi Injil mengubah pikirannya. Injil menaklukkan pikiran dan hatinya. Sehingga menjadi orang yang penuh cinta kasih. Menjadi orang yang punya hati berkorban, berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Saudara, itu Injil punya kekuatan luar biasa. Injil punya kekuatan merubah orang yang hatinya keras. Injil punya kekuatan merubah seorang anak muda yang barangkali mungkin begitu pintar tapi sulit ditaklukkan. Tapi kalau Injil menaklukkannya, tidak ada yang mustahil bagi Injil. Sebab Injil kekuatan Allah. Saudara, di dalam dunia ini kita melihat begitu banyak informasi. Informasi soal teknologi pengetahuan dan sebagainya. Tapi kita melihat tidak ada informasi yang paling tertinggi yang memberi kehidupan bagi manusia selain Injil Kristus. Sebab Injil Kristus adalah kekuatan Allah. Di dalam dunia ini banyak sekali bijaksana, banyak sekali hikmat dari berbagai macam pengetahuan filsafat manusia. Tetapi Injil Kristus melampaui bijaksana manusia. Injil Kristus melampaui filsafat yang dimiliki oleh manusia. Injil Kristus yang tertinggi. Injil Kristus itu adalah Injil yang menyelamatkan. Saudara-saudara, itu sebabnya Paulus begitu getol, saudara, memberitakan Injil. Karena dia tahu, ini adalah yang menyelamatkan manusia. Ini adalah kekuatan Allah. Saudara, di dalam ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Injil akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bulan misi, kita sedang membicarakan satu esensi yang sangat penting. Di dalam gereja, panggilan gereja, itu panggilan memberitakan Injil. Saudara, itu sebabnya malam ini kita merenungkan bagian ini, supaya kita boleh melihat, kita punya hutang. Dan kita punya sesuatu yang kita bawa, kita saksikan, kita bagikan bagi dunia ini. Dan itu adalah Injil Kristus. Maka Paulus berkata, aku berhutang. Baik kepada orang Yunani, maupun kepada orang bukan Yunani. Kepada orang terpelajar, maupun kepada orang tidak terpelajar. Dia merasa berhutang kepada siapa saja untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Itu sebabnya aku ingin memberitakan Injil. Memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara-saudara, kiranya firman ini menggerakkan hati kita. Mari kita mulai memikirkan barangkali malam ini, saudara. Minimal dalam bulan ini dan bulan-bulan ke depan. Ada yang kita doakan. Minimal satu orang, saudara. Kita doakan, kita gumulkan sebelum kita beritakan Injil kepada dia.
Dan kalau saudara punya kesulitan, rekan-rekan bisa menghubungi kami hamba Tuhan. Kami akan datang untuk memberitakan Injil kepada dia. So, saudara, mari kita satukan hati kita. Satu hati, sehati sepikir untuk membagikan Injil Kristus. Sehingga melalui kita, melalui gereja kita, banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Untuk Injil Kristus, mari semangat. Untuk Injil Kristus, mari sehati. Untuk Injil Kristus, mari rela berkorban lebih besar lagi. Mendukung pemberitaan Injil, menyaksikan Injil Kristus. Sehingga lebih banyak orang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.